Santapan Harian Rabu 26 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-24, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mohon, mampukanlah kami memahami pesan-Mu di dalam firman-Mu saat ini. Dalam Kristus, Sang Kasih yang agung, kami berdoa. Amin. Ulangan 24 ayat 1-5. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Sahabat Santapan Harian, peraturan-peraturan dari Allah memiliki dua sisi, yaitu sisi yang tegas karena kekudusannya dan sisi yang lembut karena kasihnya. Demikian juga dalam teks kita hari ini. Kita bisa melihat ketegasan Allah dan juga kelembutannya terhadap status perempuan dalam pernikahan. Di satu sisi, Allah menyatakan ketegasannya dengan melarang perempuan untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Perempuan yang telah diceraikan dan menikah dengan orang lain tidak boleh menikah dengan suaminya yang sebelumnya. Hal ini adalah kecemaran yang tidak mencerminkan kekudusan Allah. Di sisi yang lain, Allah menunjukkan sisi kelembutannya dengan melarang suami untuk ikut berperang jika ia baru menikah. Pasalnya, suami harus membangun rumah tangga dan menyukakan istrinya, setidaknya dalam waktu 1 tahun. Ini adalah gambaran tentang kehendak Allah mengenai pernikahan. Harus ada ketegasan dalam prinsip-prinsip kekudusan dan kesetiaan, namun juga kelemah lembutan dalam memperlakukan satu sama lain. Teks ini sangat berharga dalam konteks pada masa itu. Umat Israel baru saja keluar dari Mesir. Patriarki bangsa Mesir masih melekat dalam pikiran mereka, di mana perempuan hanya dianggap sebagai manusia kelas 2. Teks ini mengangkat kembali posisi perempuan pada posisi yang seharusnya, yakni setara. Pernikahan Kristen adalah ikatan antara dua orang yang setara statusnya.
Allah dengan tegas memberikan tanggung jawab kepada mereka. Suami adalah kepala yang harus dihormati istri, tetapi suami juga harus mengasihi istrinya. Keduanya harus saling menjaga kekudusan pernikahan dengan tali kesetiaan. Keduanya juga harus secara aktif mengusahakan kebaikan dan sukacita dalam rumah tangga. Inilah yang harus kita pegang dalam keluarga Kristen, yaitu tegas namun lembut. Kita harus tegas dalam hal kesetiaan dan kekudusan, tetapi pada saat yang sama juga lembut dalam hal saling mengasihi dan berusaha menyukakan hati satu sama lain. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, pribadimu yang tegas dalam kesetiaan kepada kehendak Bapa, serta lemah lembut dalam kasih, mengundang kami semua untuk datang kepadamu setiap saat. Di saat ini, kami belajar menjadi pribadi yang memiliki ketegasan dalam kesetiaan kepadamu, serta kelembutan hati untuk mengasihi. Dalam kasih-Mu yang teduh, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.